Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tindakan preventif dalam pengelolaan kelas yang bersifat siswa emosional. Pada mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh dosen Miftahul Rizka MPD. Baiklah, saya Nurul Hasti akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kelas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suharsimi Arikunto, bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar tercapai kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan mengajar seperti yang diharapkan. Yang kedua, menurut C.C. Wijaya Tabrani Rusyan, pengelolaan kelas adalah usaha yang dilakukan guru untuk menata kehidupan kelas dimulai dari perencanaan kurikulumnya, penataan prosedur dan sumber belajarnya, pengaturan lingkungan untuk memaksimalkan efisiensi, memantau kegiatan belajar siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan guru dalam mengelola anak didiknya di kelas dengan menciptakan suasana kelas yang mendukung program pengajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan kelas dilihat dari segi sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengelolaan kelas yang bersifat preventif dan pengelolaan kelas yang bersifat kuratif. Tetapi, tujuan kami menulis makalah ini untuk menjelaskan tentang pengelolaan kelas yang bersifat preventif. Tindakan preventif dalam pengelolaan kelas. Preventif adalah pencegahan dari hal buruk yang mungkin dapat terjadi. Preventif juga diartikan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam hubungan kerja yang diulang lagi. Tindakan preventif adalah bentuk tindakan yang dilakukan untuk menangani suatu kejadian yang terjadi pada lingkungan, dengan diharapkan tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang. Tindakan preventif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh guru dalam mengelola kelas. Pengelolaan kelas sendiri adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Tujuan dari pelaksanakan tindakan preventif ini untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang dapat menguntungkan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Listiana Dirman. Kepada Listiana, dipersilakan. Tindakan preventif merupakan perilaku menyimpang yang biasa mengganggu kondisi berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif dan optimal. Adapun dimensi pencegahan hal itu terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kesadaran diri sebagai pendidik. Untuk membantu terlaksananya pengolahan kelas dimulai dari niat lillah, supaya menjadi ibadah. Dengan niat ibadah akan melahirkan ketulusan, sikap hangat dan terbuka, mau mendengarkan siswa serta keakraban dengan siswa akan membuka kemungkinan interaksi dan komunikasi yang wajar antara guru dan siswa. Yang kedua, peningkatan kesadaran sebagai peserta didik. Interaksi positif akan terjadi jika kesadaran guru dan kesadaran siswa bertemu. Untuk melahirkan kesadaran siswa, perlu dilakukan dengan memberitahukan hak dan kewajiban sebagai siswa. Yang ketiga, mengenal dan menemukan alternatif manajemen kelas. Untuk mengenal dan menemukan alternatif manajemen kelas yang perlu diperhatikan guru adalah mengidentifikasi berbagai perilaku siswa baik individu maupun kelompok, mengenal berbagai pendekatan manajemen kelas, mempelajari pengalaman guru-guru lain dalam mengimplementasikan manajemen kelas. Yang keempat, melakukan kontrak belajar. Kontrak belajar dilakukan dalam usaha memenuhi kebutuhan individu, guru, kelompok, dan sekolah yang telah disepakati oleh guru dan siswa. Kontrak belajar yang sering dilakukan biasanya tentang kehadiran, tugas, dan perilaku dalam belajar. Tujuannya adalah agar perilaku standar tetap muncul di dalam kelas. Siswa belajar untuk bertanggung jawab dengan cara menerima konsekuensinya jika melanggar aturan dalam kontrak belajar yang sudah disepakati. Yang kelima, kondisi fisik. Kondisi fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap hasil perbuatan belajar.
Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung pentingnya intensitas proses perbuatan belajar peserta didik dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran. Lingkungan fisik yang dimaksud yaitu ruangan tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran, pengaturan tempat duduk, ventilasi dan pengaturan cahaya, dan pengaturan penyimpanan barang-barang. Yang keenam, kondisi sosio-emosional. Tindakan sosio-emosional menekankan pada hubungan interpersonal psikologis antar anggota kelas. Tindakan sosio-emosional kecenderungan suasana psikologis yang mewarnai hubungan antar siswa di kelas. Sehubungan dengan hal itu, tugas manajemen kelas adalah mengembangkan, mempertahankan, dan mengembalikan suasana psikologis kelas yang kondusif. Suasana sosio-emosional dalam kelas akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses pembelajaran. Kegairahan peserta didik merupakan efektivitas tercapainya tujuan pengajaran, yaitu yang pertama, tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan guru akan mewarnai suasana emosional di dalam kelas. Tipe kepemimpinan yang bersifat otoriter akan menghasilkan sikap peserta didik yang agresif. Tipe kepemimpinan guru yang lebih menekankan sikap demokratis akan lebih memungkinkan terbinanya sikap persahabatan guru dengan siswa. Yang kedua, sikap guru. Sikap guru dalam menghadapi siswa yang melanggar peraturan sekolah hendaknya tetap sabar dan bersahabat dengan suasana keyakinan bahwa tingkah laku siswa akan dapat diperbaiki. Kalaupun guru terpaksa membenci, maka bencilah tingkah lakunya, bukan membenci siswanya. Yang ketiga, suara guru. Walaupun suara guru bukan faktor yang besar, akan tetapi juga mempengaruhi proses belajar mengajar. Suara guru yang lebih tinggi akan membuat suasana menjadi tegang dan siswa akan merasa tidak nyaman. Sedangkan suara guru yang senantiasa rendah sehingga tidak terdengar jelas oleh siswa akan menyebabkan suasana gaduh dan akan membosankan bagi siswa, sehingga pelajaran cenderung tidak diperhatikan. Suaranya hendak relatif rendah tetapi jelas dengan volume suara yang penuh dan kedengaran rileks, cenderung akan mendorong siswa untuk memperhatikan pelajaran. Dan tekanan suara juga harus bervariasi agar tidak membosankan. Yang keempat, pembinaan hubungan baik. Pembinaan hubungan baik dengan para siswa dalam masalah pengelolaan sangat penting, di mana diharapkan siswa gembira, penuh gairah dan semangat, bersikap optimistik, serta realistik dalam kegiatan belajar yang dilakukan. Darwin Shah mengemukakan pendapatnya tentang dimensi pencegahan tindakan preventif, yaitu yang pertama, sikap tanggap, yaitu memandang seksama ke sudut-sudut ruangan dan kepada seluruh siswa secara bergantian. Gerak mendekati, yaitu guru mendekati siswa yang menimbulkan gangguan atau siswa yang menunjukkan aktivitas belajar dengan baik dan tekun di kelas, dan memberikan pernyataan positif terhadap siswa, baik serta pernyataan nasihat terhadap perilaku negatif siswa. Yang kedua, membagi perhatian. Guru mampu membagi perhatiannya kepada beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama dengan cara visual dan verbal. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok. Guru mengambil inisiatif dan mempertahankan perhatian siswa dalam memberitahukan bahwa ia bekerja keras dengan kelompok atau subkelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.